Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu perusahaan yang bekerja sama dengan keluarga besar daripada presiden ketiga kita, yakni Bapak Habibie. Proyek yang akan mereka kerjakan ini adalah salah satu proyek mega yang bergerak di bidang properti. Dan katanya, konon, proyek yang satu ini digadang-gadang dapat menyaingi salah satu tempat destinasi wisata yang terkenal di dunia. Proyek apakah itu? Nanti kita akan bahas pelan-pelan. Kita akan membahas perusahaan yang bergerak di bidang properti, yakni adalah Pollux Properties Indonesia Tbk dengan kode emiten POLL. Perusahaan yang satu ini di-request oleh teman-teman subscriber kita atau teman-teman yang komentar ya. Saya nggak tahu apakah ada subscribe atau tidak ya. Bagi teman-teman boleh nanti bantu subscribe, lagi kejar nih untuk dapat 1000 subscriber ya. Mohon bantuannya. Terima kasih. Jadi hari ini kita akan membahas perusahaan properti yang memiliki, kalau saya lihat fundamentalnya itu sebenarnya cukup stabil, cukup positif, tapi sayang memang cash ratio-nya itu memang masih kurang nendang, masih kurang banyak. Karena itu bisa berbahaya bagi kinerja daripada perusahaan. Kalau misalnya hutangnya sudah jatuh tempo dan tidak memiliki aset yang cukup untuk membayar hutangnya, itu yang berbahaya teman-teman ya. Perusahaan itu memiliki beberapa langkah yang bisa diambil, antara melakukan trade issue atau mengkonversi hutangnya itu menjadi saham. Nah, ataupun bisa melalui akuisisi. Misalnya ada perusahaan besar yang mengakuisisi perusahaan tersebut agar perusahaan yang mengakuisisi itu bisa membayar hutang daripada perusahaan yang berhutang tersebut. Nah, itu ada beberapa solusi yang dapat diambil oleh Paul ini kalau misalnya hutangnya jatuh tempo, teman-teman. Bergerak di bidang properti. Ada berbagai proyek yang dibangun oleh Paul ini. Ya, proyek-proyek besar. Ini bukan main-main loh teman-teman ya. Jadi memang mereka sudah berpengalaman lama banget untuk bergerak di bidang properti. Sebut saja ada Pollux Amers Fati ya. Namanya memang keren-keren sih. Kayak nama-nama Eropa gitu. Ya. Dan ada salah satu proyek yang cukup menarik perhatian saya. Ya, yakni adalah proyek daripada Pollux Habibie Meisterstadts. Wow, ini namanya juga keren banget teman-teman ya. Kalau kita lihat desainnya ini juga keren banget. Ini digadang-gadang dapat menyaingi salah satu proyek destinasi wisata yang cukup terkenal di dunia malahan ya. Yakni berada di Singapura, yakni adalah Marine Bay. Yang terkenal dengan desainnya yang seperti kapal 3 gedung yang di atasnya ada infinity pool, di mana kita bisa menikmati pemandangan dari atas Marine Bay, melihat pemandangan daripada Singapura yang begitu mewah dan modern teman-teman. Dan yang namanya ini adalah Pollux Habibie Meisterstadts, itu digadang-gadang dapat menandingi daripada Marine Bay yang ada di Singapura teman-teman ya. Wow, ini memang salah satu ambisi yang cukup kuat ya. Kita bisa dukung supaya proyek ini memang dapat menjadi destinasi utama bagi para wisatawan. Ini letaknya ada di Batam teman-teman ya. Bagi teman-teman yang ada berada di Batam, boleh shout out dulu nanti di komentar ya. Nah, ada di Batam. Jadi memang kebanyakan properti yang lagi dibangun sekarang itu kebanyakan berada di Batam sih. Kayak ada salah satu proyek daripada Trin yang juga berada di Batam sih. Karena memang Batam itu memiliki wisatawan yang cukup banyak karena memang dia dekat dengan Singapura, sehingga terjadi banyak pusat bisnis yang dijalankan di Batam Island. Sehingga banyak sekali perusahaan properti yang membangun properti di sana karena memang investasinya sangat menjanjikan. Dan juga bukan hanya itu, ada berbagai proyek lainnya lagi yang tidak kalah menarik seperti Pollux Sky Suites. Lalu ada lagi Pollux Technopolis. Wow, mantap ya teman-teman. Lalu ada lagi World Capital Tower. Itulah berikut beberapa yang dibangun oleh Paul ini. Kalau kita lihat dalam bidang properti sih memang selalu menjadi kebutuhan daripada banyak orang. Hari ini pas saya bermain badminton, teman-teman saya ada membahas tentang KPL rumah. Ya, berarti properti teman-teman. Karena memang kalau kita sudah lebih serius, memiliki keuangan yang cukup, biasanya kita akan memberi properti.
beri rumah, beri tanah, bangun rumah untuk tinggal di sana. Karena itu properti menjadi salah satu tujuan akhir daripada keuangan kita. Karena itu memang properti ini memang mahal sih. Jadi misalnya kalau ada krisis, misalnya orang akan menghindari properti dulu. Ya, sama seperti pada waktu itu pandemi corona, di mana keuangan itu terdampak cukup parah sehingga properti itu loss banget. Sampai pemerintah harus memberikan insentif supaya dapat memancing konsumsi masyarakat pada properti. Sampai sekarang pun masih ada teman-teman ya, Bank BCA melalui kalau nggak salah Expo apa itu yang memberikan bunga KPR yang rendah banget, itu juga bisa men-trigger konsumsi masyarakat akan properti. Nah, jadi memang properti ini sangat dibutuhkan, tapi memang perlu waktu yang cukup lama untuk dapat dibeli teman-teman. Ya, karena itu properti untuk tahun 2022 ini memang saya melihat ada pembangkitan. Ada pembangkitan yang cukup kuat daripada waktu pandemi lalu. Jadi memang prospek daripada Pol ini seharusnya cukup bagus sih. Tapi memang keuangan daripada Pol ini masih kurang sehat. Semoga ke depan dapat menghasilkan cuan dan juga disimpan sih, supaya enggak terlalu membahayakan keuangan daripada perusahaan. Jadi prospeknya bagus teman-teman untuk tahun 2022 ini. Lalu selanjutnya kita akan melihat pemegang sahamnya yang cukup mencengangkan. Kita lihat di sini posisi publik tidak dikasih tahu berapa besar ya. Jadi saya mengambil kesimpulan bahwa lain-lain ini yang cuma dapat 0,508% ini adalah posisi publik. Cukup kecil. Dengan porsi sebesar itu maka tidak memenuhi ketentuan free float daripada pemerintah. Jadi kemungkinan perusahaan harus melakukan aksi koperasi agar posisi publik itu dapat mencapai 7,5% minimal. Ya, lanjut dengan pemegang saham teratas yakni PT Borneo Melawai Perkasa. Kalau kita lihat-lihat di sini sih nggak ada masalah sih. Perusahaan yang satu ini yang memegang saham Pol sebesar 78%, aman-aman aja. Next, kita akan lihat fundamental daripada Pol ini. Memang selalu membukukan laba dari yang kita lihat sejak mereka IPO tahun 2018. Nice banget, cuman keuangannya sekali lagi kurang bagus. Dengan operating profitnya lebih besar daripada net profit. Nice, dengan PER-nya cukup mahal teman-teman. 61 kali lipat, jadi sangat mahal. Dengan PPV-nya juga cukup mahal, 4,4 kali lipat. Wow, ini memang perusahaan udah premium banget harganya. Dengan operating profit margin 37%. Net profit margin 11%. Wow, mantap banget ya. Tapi sayang sekali teman-teman, kita lihat current ratio-nya pun cuma 79%. Kecil banget. Ini nggak mampu bayar hutang jangka pendek. Ini memang sangat berbahaya banget sih. Meskipun turnover-nya kita lihat memang cukup liquid 2,2 M. But karena keuangannya yang masih kurang sehat dan juga valuasinya yang cukup mahal, saya tidak menyarankan Pol ini masuk ke dalam porsi investasi kita sih. Ya, karena memang banyak sekali perusahaan-perusahaan properti lainnya yang lebih worth it ya. Kalau kita lihat perusahaan properti yang lebih worth it itu seperti JLPT, lalu mungkin BKSL yang masuk ke dalam watchlist kita boleh itu dijadikan pertimbangan teman-teman ya. Kalau untuk Pol ini masih belum. Demikianlah tentang pembahasan Pol, perusahaan properti yang ada kerjasama dengan keluarga besar Bapak Habibie almarhum yang membangun saingan daripada Marins Bay yang ada di Singapura dan juga memiliki prospek yang cukup bagus pada tahun ini 2022. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.